Pembelajaran bermakna menghubungkan teori dengan praktik, memungkinkan peserta didik untuk memahami relevansi materi dengan kehidupan nyata. Dalam konteks pembelajaran IPAS untuk peserta didik teknik pengelasan, penting untuk menarik minat mereka dan memberikan pengalaman belajar yang aplikatif. Saya percaya bahwa belajar itu tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang praktek dan kreativitas. Perkenalkan, saya Mernawati, guru proyek IPAS di SMK Negeri 2 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran IPAS di SMK cenderung dirasakan kurang relevan oleh peserta didik. Mereka sering merasa bosan dan tidak termotivasi, dan lebih banyak bermain game di kelas dibandingkan memperhatikan materi yang disampaikan. Mereka menganggap pelajaran IPAS hanya teori yang tidak berkaitan dengan praktik nyata. Akibatnya, partisipasi belajar mereka rendah. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu menarik minat peserta didik. Tantangan lainnya adalah bagaimana bisa mengakomodir gaya belajar peserta didik yang beragam, baik itu visual, auditori, dan atau kinestetik. Pembelajaran bermakna melalui pembelajaran berdiferensiasi menjawab tantangan tersebut. Peserta didik diminta untuk merancang teralis jendela dengan mempraktikkan teori pengukuran yang dipelajari di kelas IPAS. Kesiapan peserta didik dalam memulai pelajaran membantu mereka untuk lebih fokus dalam belajar. Tes diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal peserta didik juga penting untuk dilakukan. Hasil diagnostik ini digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik, apakah paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Hasil ini juga dipakai untuk menyusun pembagian kelompok agar lebih bervariasi. Pada praktik merancang teralis jendela, peserta didik merancang secara berkelompok, sehingga mereka dapat berbagi peran sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Beberapa peserta didik memilih untuk fokus pada aspek desain, sementara yang lain lebih tertarik pada perhitungan pengukuran atau teknik pengukuran. Hal ini merupakan implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses. Tidak hanya itu, saya juga meningkatkan kolaborasi antara guru IPAS dan guru teknik pengelasan. Sebelum peserta didik mempresentasikan desain mereka, guru kejuruan teknik pengelasan memberikan pendalaman materi terkait aspek teknis, seperti akurasi pengukuran dan pemilihan bahan yang tepat. Kolaborasi ini memastikan bahwa peserta didik dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di kelas IPAS dapat diterapkan dalam bidang pengelasan. Hasil dari penerapan pembelajaran ini sangat positif. Peserta didik menunjukkan peningkatan motivasi dan keterlibatan yang signifikan. Mereka merasa bahwa materi IPAS yang diajarkan kini lebih relevan dan bermanfaat bagi keahlian mereka di bidang pengelasan. Kolaborasi antara peserta didik meningkat. Mereka lebih terbuka untuk bekerja sama dan berbagi ide dalam praktik yang dilakukan. Kolaborasi yang lebih erat antara guru IPAS dan guru teknik pengelasan memberikan dampak positif dalam menjembatani teori dan praktik. Peserta didik mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengukuran sebagai bagian dari IPAS sangat penting dalam pekerjaan pengelasan. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik dan mereka sangat senang. Mereka tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Saya bahagia peserta didik dapat belajar dengan semangat, antusias, dan senang. Praktek baik tersebut saya bagikan kepada rekan-rekan sejawat. Semoga ini dapat menjadi inspirasi untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Salam dan bahagia. 1,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Gene. Dan saya Muhammad Rizuki Fitri. Kami Kami dari dari kelas kelas 10 TP 1 Sayo. Kan untuk pelajaran proyek IPAS hari ini yaitu sangat unik dan sangat menyenangkan dan seru karena pembawaan Ibu Mernawati berbeda dengan guru-guru yang lainnya dan pembelajaran yang lainnya. Pembawaan Ibu Mernawati sangat mudah dipahami dan sangat jelas. Dan kesan dari saya secara garis besar sama seperti teman di sebelah saya. Namun akan saya tambahkan sedikit. Pembelajaran Ibu Mernawati sangatlah membantu kami dalam proyek pengelasan selanjutnya di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsu Anwar, guru kejuruan teknik pengelasan. Saya sangat senang dan menyambut gembira bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran proyek IPAS. Hal ini sangat relevan dan menunjukkan dukungan terhadap mata pelajaran teknik pengelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mardiana Sari. Saya guru pelajaran bahasa Inggris. Jadi setelah diseminasi Ibu Merna tadi, saya mendapatkan inspirasi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan di jurusan supaya mata pelajaran saya bahasa Inggris ini bisa berkaitan, bisa nyambung dengan kompetensi yang diajarkan di jurusan, khususnya misalnya kosakata dalam bahasa Inggris. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktek baik ini bisa menginspirasi dan saya bisa menjadi guru pembelajar yang akan terus berjuang untuk kebaikan peserta didik. Salam dan bahagia. SMKN Guru Andalan. Sebelum dipeserta